Ini pertanyaan yang mendasar. Ketika demokrasi katanya ditentukan oleh suara rakyat, memilih itu disebut-sebut adalah hak. Dan karena itu ada beberapa teman yang mengatakan kalau begitu tidak memilih juga adalah hak, yang kita sering katakan golongan putih. Kalau Perludem melihatnya apakah seperti itu? Kalian pernah terpikir sejenak mengenai betapa berharganya suara kita dalam membentuk masa depan? Suara demokrasi bukan hanya sekedar kata-kata. Ini adalah panggilan untuk kita sebagai warga negara untuk ikut serta dalam membentuk keputusan yang memengaruhi kita secara langsung. Setiap individu memiliki peran penting dan suara kita adalah kuncinya. Demokrasi bukan hanya sebuah sistem pemerintahan, tetapi sebuah prinsip hidup. Suara kita adalah daya hidup dari sistem ini. Tanpa suara kita, demokrasi hanyalah ilusi. Karena itu, mari kita gunakan suara kita dengan bijak. Bagi Dinda Nurhalizah, penyelenggaraan pemilu 2024 nanti menjadi pengalaman pertama. Pasalnya, mahasiswa jurusan promosi kesehatan semester 5 ini sudah terdaftar sebagai pemilih tetap dalam pesta demokrasi 5 tahun itu kayak mendatang. real life kan, orang komen kayak gimana ke mereka gitu. Terus dari apa mereka selama menjabat misal sebelumnya kayak gimana. Sayangnya, kita sering melupakan kekuatan dari suara kita. Kita terjebak dalam rutinitas sehari-hari, terbuai oleh berbagai persoalan pribadi, dan lupa bahwa suara kita adalah alat yang luar biasa untuk perubahan. Jangan biarkan keheningan menggantikan suara kita. Golput atau tidak memilih dalam pemilu menjadi salah satu catatan bagi penyelenggaraan pemilu. Pada pemilu 2019 terdapat 34,75 juta orang atau 18,02% dari daftar pemilih tetap tidak menggunakan hak pilihnya. Angka golput tersebut tercatat turun sebesar 40,69% dibanding golput tahun 2014 sebesar 58,61 juta orang atau sekitar 30,22% dari keseluruhan pemilih. Meski berada di tren menurun, memilih untuk tidak memilih atau golput dinilai berbagai kalangan dapat menurunkan kualitas pemilu. Nah, seperti apa ya pendapat generasi muda sebagai pemilih pemula dalam menghadapi pemilu 2024? Saya memilih untuk golput. Alasannya dari segi pencalonan saja ada ambang batas 20% yang menghalangi potensi orang-orang yang sebenarnya bisa maju. Demokrasi memerlukan partisipasi aktif. Bukan hanya hak kita, tetapi juga kewajiban. Suara kita bisa menjadi pendorong perubahan, mengubah ketidaksetaraan menjadi kesetaraan, dan memberikan hak kepada mereka yang tidak memiliki suara. Jangan biarkan suara kita hanya sebatas keluhan, jadikan itu sebagai kekuatan yang membentuk masa depan yang lebih baik. Menjadi pelaku yang kelak menentukan arah perpolitikan Indonesia ke depan. Lalu bagaimana para anak muda memandang politik saat ini? Suara demokrasi bukan hanya tentang pemilihan umum. Ini adalah suara yang terdengar ketika kita bersatu untuk melawan ketidakadilan. Suara yang merayakan keberagaman dan suara yang menolak segala bentuk diskriminasi. Suara kita bukanlah beban, melainkan alat yang memotivasi adanya perubahan positif. Ayo, kita bangun bersama-sama membangkitkan suara kita dalam menciptakan masyarakat yang lebih adil dan setara. Demokrasi tidak ada artinya tanpa partisipasi kita. Jangan biarkan kepentingan pribadi menghalangi suara kita. Bersatu, kita berdiri. Terpecah, kita jatuh. Terima kasih sudah mendengarkan. Suara kita adalah cahaya yang membawa perubahan. Mari bersama-sama kita membuat masa depan yang lebih baik melalui suara demokrasi kita.